Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Yusuf dari Program Manajemen Pendidikan Islam semester 5 kelas B. Nah, melalui video ini saya dan teman-teman dari kelompok 7 akan membahas makalah kami yang berjudul Media dan Public Relation. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya jika saya memberikan gambaran umum mengenai pentingnya media dalam public relation. Nah, kepercayaan dan citra yang baik di mata masyarakat merupakan salah satu yang terpenting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Pada era persaingan sekarang ini, bukan publik yang membutuhkan perusahaan, namun perusahaanlah yang membutuhkan publik. Apabila kepercayaan dan citra perusahaan rusak di mata masyarakat, maka perusahaan tersebut harus bersiap-siap untuk menghadapi krisis. Sehubungan dengan masalah di atas, orang yang mempunyai peranan penting untuk mengembalikan citra perusahaan yang baik adalah seorang public relation atau humas. Oleh karena itu, dari makalah ini kami menarik 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengertian media dan public relation, yang kedua, hubungan antara media dan public relation, dan yang terakhir adalah fungsi media dalam public relation. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian media dan public relation. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sebuah informasi kepada penerima informasi. Beberapa jenis media yang dapat digunakan dalam kegiatan media relation diantaranya adalah media cetak yang terdiri dari surat kabar dan majalah. Media massa bisa digunakan oleh praktisi public relation untuk membangun image positif dan pencitraan organisasi, karena media massa sangat efektif sebagai pembuat opini publik. Kemudian, pengaruh media massa sebagai sumber informasi masyarakat semakin memudahkan pekerjaan praktisi public relation yang ingin terus-menerus mengabarkan kepada halayak mengenai kesuksesan organisasinya. Selanjutnya yaitu pengertian public relation. Public relation adalah fungsi manajemen yang diharapkan menjadi koalisi dominan dalam struktur organisasi. Prinsip kerja dari public relation dirumuskan sebagai bagian dari fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Ada banyak definisi tentang pengertian public relation yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli. Di antaranya adalah menurut Griswold. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Public relation juga memiliki fungsi yang sama dengan manajemen, di mana public relation juga melakukan kegiatan pengamatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, mengidentifikasi masalah yang timbul, serta melakukan rencana dan kegiatan untuk memperoleh dukungan publik. Public relation dalam pengertian ini berfokus menanggulangi masalah-masalah komunikasi yang memerlukan suatu perubahan tertentu. Pada dasarnya, public relation merupakan proses komunikasi kepada publik untuk menjalin relasi yang baik sehingga tercapai tujuan untuk membangun, membina, dan menjaga citra yang positif. Secara umum, public relation dapat diartikan sebagai penyambung lidah perusahaan dalam hal mengadakan hubungan timbal balik dengan pihak luar dalam perusahaan. Demikian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu hubungan media dalam public relation. Hubungan komunikasi yang dibangun antara perusahaan dengan publik tidak luput dari peran seorang public relation. Definisi public relation menurut British Institute of Public Relations atau IPR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayak. Hubungan antara media dengan public relation ini merupakan langkah awal dari kinerja public relation sebagai narasumber informasi
Dan dengan adanya media ini, maka akan mempublikasikan kepada khalayak luas tentang apa yang menjadi program dari public relation. Oleh karena itu, untuk menjalin hubungan yang menjangkau kalangan publik yang luas, maka praktisi public relation ini menggunakan media relation. Pentingnya menjalin hubungan dengan media dikarenakan media sebagai sarana komunikasi dengan publik yang dapat menjangkau khalayak yang luas dan tersebar agar isi pesan tersebut dapat disampaikan dengan baik kepada publik. Kemudian, hubungan suatu perusahaan dengan media ini biasanya berkaitan dengan publisitas, agar suatu organisasi atau perusahaannya lebih dikenal dengan tujuan untuk menarik klien atau pelanggan. Hubungan yang terbentuk antara public relation dengan media relation tidak hanya lingkup profesional, akan tetapi sampai kepada tahap personal. Media relation yang terbentuk antara public relation ini akan saling membantu dan saling bermanfaat. Di sini, media relation dan public relation menganggap bahwa hubungan keduanya sebagai partner, rekan, dan sekaligus mitra kerja terdekat. Jadi, pada intinya, kerjasama yang dibangun antara public relation dengan media adalah kerjasama yang saling menguntungkan atau yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Hubungan yang baik dengan media sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari media relation ini juga merupakan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dari sisi organisasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa setidaknya berarti sudah memenuhi dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan media massa terhadap suatu organisasi tersebut. Nah, hubungan dengan media massa ini bukan hanya dijalin sebagai solusi setelah timbul masalah, melainkan juga terus dipelihara perusahaan itu berdiri. Sekian, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi media dalam public relation. Media relation dalam masyarakat informasi memiliki peran yang sangat penting. Pemberitaan melalui media massa masih menjadi salah satu strategi publikasi yang diandalkan humas karena media massa dalam jumlah besar dan luas bersifat publik dan mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media. Menurut Tench dan Yeomans, aktivitas media relation mencakup relasi media yang melibatkan aktivitas mengelola hubungan dengan media, penulis, editor, dan produser yang berkontribusi dan dapat mengontrol apa yang muncul di media. Sebagaimana juga sebuah hubungan dibutuhkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, hubungan yang harus melayani kepentingan dari media dan juga pihak yang membiayai aktivitas relasi media. Pada dasarnya, hubungan media adalah kehumasan yang bertujuan untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal dan berimbang. Rusadi Ruslan mendefinisikan media relation sebagai suatu kegiatan khusus dari pihak PR untuk melakukan komunikasi penyampaian pesan atau informasi tertentu mengenai aktivitas yang bersifat kelembagaan, perusahaan atau institusi, produk dan hingga kegiatan bersifat individual lainnya yang perlu dipublikasikan melalui kerjasama dengan pihak pers atau media massa untuk menciptakan publisitas dan citra positif. Media relation sangat penting, artinya sebagai wujud komunikasi dan mediasi
antara suatu lembaga dengan publiknya. Di sisi lain, fungsi media relation yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas lembaga karena pihak media memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan. Menurut Frank Jenkins dalam buku Public Relation dan Periklanan, fungsi media relation atau press relation adalah menyiarkan atau mempublikasikan seluas-luasnya informasi PR guna menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya. Pentingnya media relation bagi sebuah organisasi tidak terlepas dari kekuatan media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, namun lebih dari itu. Media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, menghibur, memobilisasi, dan sebagainya. Dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar. Adanya tugas seorang PR untuk selalu update informasi sekaligus menjadi penentu dalam fungsi komunikasi perusahaan pada akhirnya mengharuskan PR untuk membina hubungan atau relasi dengan pers. Sumerat dan Ardanto menjelaskan bahwa media relation adalah kegiatan membina hubungan baik dengan kalangan media atau pers yang mengelola media cetak dan media elektronik. Keperluan ini akan sangat bersinggungan dengan adanya revolusi dalam bidang informasi dan telekomunikasi yang memungkinkan adanya distansi ruang dan waktu sekaligus pemadatan ruang dan waktu, yang mana mampu menghilangkan batas ruang dan waktu secara konvensional. Terkait hal ini, PR perlu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan informasi sehingga pemanfaatan media dan relasi media antara perusahaan dengan masyarakat dapat berjalan dengan maksimal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Yusuf dari kelompok 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman kelompok lain dari materi yang sebelumnya telah kami bahas di video awal. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana humas membangun dan mengembangkan hubungan yang baik dan harmonis antara berbagai lembaga dengan masyarakat publik demi tercapainya tujuan dari lembaga atau organisasi. Seorang public relation harus benar-benar paham akan tugas dan tanggung jawab dirinya sebagai seorang public relation. Ketika seorang public relation paham akan tanggung jawabnya, maka akan memudahkan mereka untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan lembaga ataupun masyarakat. Adapun cara yang harus dilakukan oleh seorang public relation dalam membangun hubungan baik dengan lembaga atau masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi atau lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya. Yang ketiga, kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintahan. Yang keempat, memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apakah manfaat dari media monitoring yang dilakukan setiap harinya oleh divisi media? Pekerjaan public relations sebenarnya akan lebih mudah jika diberikan akses dashboard media monitoring Indonesia yang dapat memahami tren serta berita utama yang sedang banyak dibahas di berbagai media online. Pasalnya, kini bukan hanya public figure seperti artis dan musisi saja yang mampu memberikan pengaruh, tapi juga pejabat publik dan akun-akun resmi pemerintah cukup banyak memberikan pengaruh terhadap audiens di dunia maya. Artinya, media monitoring tidak hanya sebatas mampu menganalisa dan mengumpulkan data-data yang terjadi di media online, tetapi juga tren terkini di media sosial. Contohnya, cuitan-cuitan tokoh politik, pejabat publik yang saling membalas cuitan di Twitter menjadi hal yang cukup menarik untuk dijadikan konten, bahkan menjadi ide-ide baru bagi marketing. Tanpa menggunakan alat bernama media monitoring, tentu saja seorang public relation akan kesulitan untuk mengumpulkan data,
mencari tokoh yang berpengaruh dalam percakapan yang terjadi, siapa yang pertama kali memulai atau melempar isu, serta menganalisa respon yang ada, merupakan pekerjaan yang kompleks dan memerlukan proses yang panjang jika dilakukan secara manual. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, strategi apa yang dapat dilakukan public relation untuk menggapai citra di dunia digital? Memaksimalkan public relation dalam perusahaan memang tidak mudah, oleh karena itu dibutuhkan strategi khusus agar semua dapat berjalan maksimal sesuai keinginan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh public relation, yaitu yang pertama, membangun komunikasi interpersonal. Strategi ini adalah langkah strategi yang bisa dilakukan kepada pihak internal perusahaan, misalnya dengan memberikan semangat positif sehingga setiap karyawan terdorong untuk lebih aktif dalam bekerja. Yang kedua, membuat pengolahan informasi, termasuk tugas penting seorang public relation adalah mengelola informasi dari internal ke masyarakat, bukan hanya mengiringnya. Pengolahan tersebut misalnya terkait siaran pers, promosi perusahaan, dan hal lain yang berhubungan dengan pihak luar. Yang ketiga, melakukan manajemen media sosial. Situasi saat ini menciptakan pengguna media sosial lebih aktif. Pada akhirnya, perusahaan akan bertambah target pasarnya lewat media sosial. Yang keempat, membangun manajemen konflik. Era sekarang bukan hanya krisis pertemuan, namun juga kepercayaan. Yang kelima, membentuk tim khusus. Langkah atau strategi ini perlu dilakukan oleh divisi public relation dalam merespons situasi sulit seperti sekarang. Tim khusus akan lebih mampu fokus bekerja sesuai tujuan. Tugasnya meliputi 2 alur, yakni internal perusahaan maupun eksternal. Demikianlah jawaban atas pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Untuk pertanyaan dari kelompok selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya yaitu, apa kekurangan dari media public relation? Kekurangannya yaitu lambat dari segi waktu. Media cetak adalah yang terlambat karena media cetak tidak dapat menyebarkan langsung berita yang terjadi kepada masyarakat dan harus menunggu turun cetak. Media cetak seringkali hanya membuat berita yang telah disebar luaskan oleh media lainnya. Pertanyaan dari kelompok 5 yaitu, jelaskan masalah-masalah komunikasi serta perubahan apa saja yang dimaksud dalam masalah komunikasi. Nah, masalah-masalah komunikasi yang pertama yaitu kebisingan, keadaan psikologi, komunikasi, kekurangan keterampilan komunikator atau komunikan, kesalahan penilaian oleh komunikator, kurangnya pengetahuan komunikator atau komunikan, bahasa, isi pesan berlebihan dan bersifat satu arah. Kemudian perubahan yang terdapat dalam masalah komunikasi, yang pertama yaitu kualitas pesan. Kualitas pesan ini merupakan pengaruh pertama yang terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan sikap dalam komunikasi. Yang kedua, isi pesan. Perubahan sikap tentu juga akan berpengaruh pada isi pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, penyajian. Dalam komunikasi, pesan atau isi pesan dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Dan yang keempat, media. Perubahan sikap juga berpengaruh terhadap media komunikasi yang digunakan. Dan yang kelima, audience. Perubahan sikap tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi yang berlangsung. Dan yang ketiga, pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apa yang dimaksud dengan public relation dan bagaimana proses hubungan media dan public relation. Media humas atau public relation media adalah segala bentuk media, sarana, saluran,
dan channel yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Proses hubungan media dengan public relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan, sehingga penting sekali bagi public relation profesional untuk menjalin hubungan baik dengan media. Sekian itulah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Sri Abdul Rahman. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu public relation dengan media relation selalu berusaha untuk membina hubungan baik dengan media massa, baik media cetak, media online maupun media elektronik. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara seorang public relation membina hubungan baik dengan media massa? Jawabannya, dalam membina hubungan yang harmonis, pada dasarnya mengacu pada sikap saling menghargai, saling pengertian, saling mempercayai, dan toleransi. Hubungan yang baik dengan media massa tersebut dibangun melalui suatu kejujuran, serta mau membantu untuk pelayanan pemberian sumber berita atau informasi yang diperlukan dalam suasana saling menghormati dan adanya keterus-terangan. Hubungan baik dengan media dapat tercapai apabila pihak public relation menerapkan prinsip-prinsip membina hubungan yang harmonis, yaitu yang pertama, mutlak adanya kejujuran dan keterus-terangan. Yang kedua, memberikan pelayanan dan yang sebaik-baiknya kepada pers atau media. Yang ketiga, jangan meminta-minta atau mengemis kepada pers atau wartawan, misalnya agar press release bisa dimuat padahal nilai beritanya tidak ada sama sekali. Yang keempat, jangan coba-coba minta untuk menutup saluran informasi, misalnya pihak humas mengucapkan no comment atau tidak tahu, tolong jangan dimuat hingga off the record kepada pihak pers. Kalau saluran informasi tersebut ditutup, maka pers akan mencari informasi tidak resmi yang kebenarannya tidak dapat lagi terkontrol oleh pihak humasnya. Yang kelima, jangan terlalu membanjiri media dengan segala macam publisitas yang tidak jelas, tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Lalu yang terakhir, selalu mengupdate setiap daftar nama reporter, tugas peliputannya, alamat dan telepon redaksi dan sebagainya, agar dalam kerjasama itu saling mengenal dengan baik antara kedua belah pihak dalam upaya membangun good press relationship. Lalu pertanyaan selanjutnya dari kelompok 9, yaitu salah satu fungsi humas adalah membangun hubungan secara baik antara organisasi dengan publik, baik secara internal dan eksternal. Nah, jelaskan hubungan secara internal dan eksternal itu yang bagaimana? Jawabannya, kegiatan eksternal public relation dimaksudkan untuk public eksternal organisasi atau perusahaan, yaitu semua elemen yang berada di luar perusahaan yang tidak terkait langsung dengan perusahaan, seperti masyarakat di sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, pesaing, dan lain-lain. Melalui kegiatan eksternal ini diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik eksternal kepada perusahaan. Dengan melakukan hal itu akan menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publik eksternal, sehingga menghasilkan citra yang baik dari perusahaan di mata publik. Sedangkan kegiatan internal public relation adalah kegiatan yang ditujukan untuk internal publik organisasi atau perusahaan. Publik internal adalah semua elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi, perusahaan, dan sebagainya. Lalu pertanyaan terakhir dari kelompok 10, yaitu sumber media apa yang dijadikan pedoman public relation, dan jelaskan mengapa sumber media tersebut dijadikan pedoman. Nah, jawabannya, dalam public relation ada beberapa variasi media public relation,
yaitu media pers. Yang pertama, media pers. Media ini terdiri dari berbagai macam koran yang beredar di masyarakat secara umum, baik yang berskala regional maupun nasional atau bahkan internasional. Koran-koran gratis, majalah-majalah yang diterbitkan secara umum maupun hanya dalam jumlah terbatas untuk kalangan tertentu, buku-buku petunjuk khusus, buku-buku tahunan dan laporan-laporan tahunan dari berbagai lembaga yang sengaja dipublikasikan untuk umum. Lalu yang kedua, audiovisual. Media ini terdiri dari slide dan kaset video, film-film dokumenter. Yang ketiga ada radio. Kategori ini meliputi semua jenis radio, mulai dari yang berskala lokal, nasional hingga internasional, baik yang dipancarkan secara luas maupun yang dikemas secara khusus. Lalu yang terakhir, televisi. Televisi sebagai media public relation tidak hanya televisi nasional atau regional, tapi juga televisi internasional, termasuk pula sistem-sistem teletext. Nah, dan masih banyak lagi media-media lainnya yang bisa dijadikan pedoman bagi public relation. Baiklah, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.